Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan pelajaran fisika. Tentunya kalian kelas 12. Belajar itu sangat penting untuk masa depan kalian. Belajar seumur hidup, belajar seterusnya untuk bekal kalian nanti. Sekarang dalam masa pelajaran di rumah PJJ, sehingga kalian tetap harus fokus, harus tetap belajar untuk masa depan kalian. Tanpa bekal dari kalian sendiri, masa depan kalian tentunya akan kalian tentukan sendiri. Oleh karena itu, silahkan isi hari-hari untuk belajar. Belajar tidak hanya dalam buku, belajar dengan internet, belajar dengan lingkungan, dan sebagainya. Oleh karena itu, mari ikuti pembelajaran seluruhnya di sekolah ini, utamanya pelajaran fisika yang insya Allah sebentar lagi kita akan mulai. Salam belajar, semangat, tetap jaga kesehatan kalian untuk bekal kalian. Silahkan mengikuti pelajaran berikutnya. Apa itu listrik dinamis? Kita ikuti kalian kelas 12. Listrik dinamis, sehingga yang kamu amati di rumah adalah listrik, ada pekerja yang melaksanakan listrik, itu semua adalah bahasan kita ini. Mari kita ikuti pelajaran pertama. Listrik dinamis. Listrik bisa mengalir, nah dari itu ada saklar bisa nyala, arus bisa mengalir, lampu bisa menyala. Itulah bahasan pada pagi ini. Ikuti dari kegiatan satu persatu dalam kegiatan ini. Tidak lupa kita mulai dari tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar kita yaitu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah. Semua kita nanti akan berhubungan dengan listrik searah. Berikut keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah, berarti nanti ada rangkaian listrik, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan sebagainya. Anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran ini yang harus kalian kuasai, yang pertama adalah memahami arus listrik dan pengukurannya. Arus listrik atau listrik, nanti ada yang diukur berapa tegangannya, berapa arusnya, itu nanti ini tujuan satu persatu. Kalian harus bisa menggunakan alat ukurnya, voltmeter dan ampere meter. Kemudian berikutnya adalah memahami hukum Ohm yang berkaitan dengan tegangan, hambatan, dan arus tentunya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan arus listrik dalam rangkaian tertutup. Karena dalam rangkaian ini nanti mengalir atau tidak, yaitu pada rangkaian tertutup. Yang keempat, menganalisis hambatan sepotong kawat. Sehingga setiap benda, setiap kawat penghantar itu menunjukkan hambatan. Besar hambatan dari suatu penghantar, apakah dari tembaga, aluminium, dan sebagainya, mesti ada hambatan. Kita analisis nanti. Kemudian rangkaian hambatan yang saya katakan tadi, rangkaian seri, rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Karena menganalisis gabungan sumber tegangan listrik, sehingga nanti dalam kenyataannya sumber tegangan itu bisa digabungkan. Ketujuh, hukum Kirchhoff, karena nanti serangkaian majemuk dan sebagainya. Menganalisis energi dan daya listrik, menganalisis prinsip kerja peralatan listrik dalam kehidupan sehari-hari, membuat percobaan tentang rangkaian listrik searah. Terakhir, menyajikan hasil percobaan tentang rangkaian listrik searah, baik lisan maupun tulisan secara tertulis, secara teknik. Peta konsep dalam rangkaian kita nanti yang pertama ada rangkaian listrik, arus listrik, kemudian nanti hubungan dengan tegangannya, hambatan yang saya katakan tadi, dengan konduktivitas daya hantarnya, hukum Ohm,
rangkaian hambatan seri dan paralel, dan rangkaian listrik tentunya berkaitan dengan hukum Kirchhoff. Anak-anak, yang pertama adalah kita menentukan aliran listrik dan aliran arus listrik atau aliran elektron. Perhatikan, ini ada lampu, ada baterai, sederhana. Kalau ini saya klik, ini nanti akan menyambungkan, ini saklar, seolah-olah saklar di rumah. Nah, kalau saklar ditutup, maka lampu ini akan menyala. Dalam rangkaian digambarkan gambar lampu, yang gambar ini adalah saklar, lambang saklar, kemudian ini adalah lambang baterai. Kalau kita klik, mendapatkan pada arus mengalir dari positif ke negatif, sedangkan elektron mengalir dari kutub baterai negatif menuju positif. Sehingga arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sebaliknya berlawanan. Kalau arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah baterai ini ke potensial tinggi, sehingga kalau digambarkan dalam ini, nah elektron yang hijau, arus yang merah. Ini pengertian arus listrik dan arus elektron. Lihat, arus listrik bermuatan dari positif, kalau arus elektron dari muatan negatif. Anak-anak, pengertian arus. Sekarang menentukan syarat arus listrik dapat mengalir atau tidaknya. Rangkaian terbuka, artinya apa? Arus tidak mengalir. Kalau rangkaian tertutup, nah ini kalau saklar ditutup, maka lampu menyala. Bedakan sekarang, yang sebelah kiri, rangkaian terbuka, saklar terbuka. Tetapi kalau sebelah kanan, rangkaian tertutup, karena dari positif bisa melalui saklar, menuju lampu, kemudian negatif. Lampu akan menyala apabila rangkaian tertutup. Nah, ini dapat menarik. Sehingga dapat simpulkan dalam rangkaian agar arus listrik dapat mengalir adalah apa tadi anak-anak? Iya, harus rangkaian tertutup. Berikutnya kita aliran arus listrik. Bagaimana toh bisa arus listrik itu mengalir? Saat jelasnya tadi, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau elektron, nah dari banyak yang kutub negatif yang banyak menuju positif. Nah, setelah ini dari B menuju A. Elektronnya, arusnya dari A menuju B. Apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A sampai muatan B habis? Nah, tentunya kalau sudah sama seperti ini tidak akan mengalir. Sehingga dapat simpulkan, ketika benda A dan benda B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang sama. Kalau sama, berarti sudah tidak mengalir lagi. Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Dengan syarat itulah arus listrik dapat mengalir. Sehingga kalau kalian pahami baterai habis, bukan baterainya habis, tapi muatan positif dan negatif di baterai itu adalah telah habis atau telah sama. Bukan habis, ulangi lagi, telah sama. Kalau sudah sama, berarti arus tidak bisa mengalir. Inilah pengertian arus dapat mengalir. Sehingga kalau kamu punya baterai sudah tidak bisa menyala, itu muatan di kutub positif sama dengan muatan di kutub negatif. Ini anak-anak. Kemudian berikutnya, watt arus listrik. Apa tuh arus listrik itu? Kita perhatikan lagi. Ada saklar. Kalau saklar kita tutup seperti lampu ini tadi, maka akan ada elektron yang mengalir.
hitungan berapa banyak muatan positif yang melewati titik S ini dalam 10 sekon. Maka kita klik di sini misalkan. Ya, dalam hitungan ini maka arus akan mengalir ditunjukkan ini 10 sekon. Maka arusnya akan mengalir. Maka jumlah arus itu adalah atau lambangnya I, banyaknya muatan atau Q per waktu. Rumus yang kita kenal pertama dalam rangka ini. Arus ialah banyaknya muatan atau Q per waktu atau per T. Dalam 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam pengantaran selama 1 detik. Inilah 1 ampere adalah 1 kolom per sekon. Atau lambangnya I sama dengan Q per T. Sebaliknya, kalau ditanya berapa Q-nya, tentunya I kali T. Itulah pengertian arus. Arus listrik adalah banyaknya muatan, ulang lagi ini, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada rangkaian setiap detik. Sehingga kalian bisa mencatat rumusnya I sama dengan Q per T. Oke, itu pengertian arus. Berikutnya contoh soal dulu. Sebuah akumulator dapat nilai listriknya arusnya 0,5 ampere, waktunya 2 menit. Pertanyaannya, berapa Q-nya? Ulangi, I-nya ini berdiri tulis 0,5, T-nya adalah 2 menit, jadikan sekon. 2 kali 60, 120 detik. Nah, berarti Q-nya 0,5 kali 120. Berarti 0,5 setengahnya 120, tentunya hasilnya adalah 60 kolom. Ini contoh dari penyelesaian ini. Nanti kalian ada tugas dalam buku kamu. Intinya seperti ini. Juga seperti itu juga. Latihan 1 sampai latihan 5. Setelah ini kalian harus menyelesaikan dalam buku Sakubindo yang kemarin kita bagikan. Berikutnya anak-anak, cara membaca ampermeter. Pahami sekarang. Ampermeter ini lambangnya A. Ini adalah ada angka-angka di sini. Di sini pun juga ada angka. Yang pertama kita pahami, skala maksimum itu ini. Ini skala maksimum itu ini. Kemudian skala yang ditunjuk, lah jarumnya angka menunjuk angka berapa ini. Skala batas ukur, lah angkanya ini semua. Nah, keberuntungan ini gambar ini, yang disambung adalah 0, yang ini. Dan terakhirnya 1 ampere. Sehingga hasilnya, anggap aja ini 37, ini 40, ini tentunya 30, 20, 30, dan seterusnya. 50, 60. Gunakan yang paling besar, karena ini mudah menghitung kalau dibagi 100 daripada dibagi 50. Anggap aja ini 37, kamu perhatikan, lihat. 37 ini keluarnya dari sini. Nah, 37 keluarnya dari sini. Saya ulang lagi. 37 tadi keluarnya dari 37. Terus 100 dari mana? Coba klik. Nah, 100 dari ini. Berarti 37 bagi 100 kali 1 dari mana? Nah, disambung ini. Tentu kalian ingat nilai yang ditunjuk jarum. Nah, 37 turun ini tadi. Dibagi nilai maksimum yang ini. 100 kali yang disambung. Nanti lihat kalau ada soal yang sambung apa 5, apa 10, itu berbeda. Itu cara membaca ampermeter. Sehingga 37 bagi 100 sama dengan 0,37 ampere. Karena ini kalau disambung 100, ya kali 100 mili ampere, maka satuannya juga mili ampere. Itu anak-anak cara membaca ampermeter. Ini pun nanti ada tugas. Cara membaca ampermeter. Sekarang beda potensial. Arus sudah, sekarang beda potensial. Benda A
positifnya banyak, benda B positifnya sedikit. Tentunya di sini negatifnya lebih banyak, maka negatifnya akan mengalir dari B menuju A. Sampailah ketemu positifnya sama dengan positifnya di B. Di A sama dengan di B. Akhirnya berhenti. Seperti konsep kita tadi. Sekarang C. Aliran elektron. Lihat, C dan D, banyaknya elektron di C lebih banyak daripada di D. Kalau sudah sama, baru berhenti. E dan F, lihat, ini di sini negatif, di sini positif. Maka elektron yang di E akan mengalir ke kanan atau ke F yang tidak mengandung elektron. Nah, setelah ini jumlah elektron positif dan negatif sama. Nah, beda potensial itu adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. V sama dengan W per Q. W itu adalah energi, Q adalah muatan. Nah, definisi ini tadi kalau kita kembalikan ke depan, oke, tak ulang lagi, misalnya beda potensial. Sehingga nanti sebenarnya beda Q atau W, V itu adalah potensial, W adalah work atau kerja atau energi, Q adalah muatan. Sehingga kalian bisa menghafalkan rumus yang kedua sekarang. Kalau tadi yang pertama I sama dengan Q per T, sekarang kalau V adalah W per Q. V potensial atau beda potensial. Nah, sekarang lihat di sini ada rumus yang nantinya akan mendefinisikan beda potensial dan energi. Oke, sebentar lagi akan muncul di sini. Definisi beda potensial. V sama dengan W per Q. Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Inilah sedangkan V adalah potensial, V per Q. Saya lanjutkan untuk pengukuran beda potensial. Kalau tadi mengukur arus, sekarang mengukur beda potensial. Arus diukur secara seri, lambangnya I, kalau potensial lambangnya adalah V. Ini adalah secara paralel. Ini ada baterai, kemudian ada lampu, antara dua lampu atau antara dua baterai ini diukur. Dihubungkan dengan voltmeter. Voltmeter lambangnya V. Kalau ampere meter lambangnya I. Jangan ampere meter A bukan, tapi lambangnya A, tetapi mengukur arus. Kalau potensial lambangnya V untuk mengukur voltmeter. Ini kalau ditutup, tentunya lampu akan menyala, jarumnya akan bergerak. Nah, seperti tadi juga sama. Skala yang ditunjuk tentunya dibagi skala maksimum kali batas ukur. Saya contohkan seperti ini sekarang. Ini gambar tadi yang ditunjuk. Sekarang lihat, skala yang ditunjuk itu adalah sekitar 40 atau 4,0 atau 40. Skala maksimumnya kita gunakan yang terbesar juga sama 100. Batas ukurnya yang kita hubung ternyata 10. Beda, satunya volt ini, satunya V. Bisa 100 mV, bisa 5 volt, bisa 1. Sehingga kalau kita klik, nah, 40 yang ditunjuk ini dibagi 100 kali 10 karena yang disambung lain. Coba perhatikan 40 itu asalnya dari mana. Mudah-mudahan saya tayangkan tadi. Ya, 40 dari nah. Terus 100 dari sini nanti coba lihat. Nah, 100. 10 dari mana kira-kira? Ya, dari sini. Nah, berarti jawabannya adalah 40 per 100 kali 10. Jawabannya adalah 4 volt. 40 kali 10, 400 bagi 100, iya 4 volt. Ini caranya. Ulang lagi, 40 dari yang ditunjuk, 100 dari angka di sini maksimum, kali 10 skala alat yang diukur. Disambungkan kemana? 10 atau 5 kali 1. Kalau 10 volt, ya kali 10 volt. Itu anak-anak cara mengerjakannya atau membaca voltmeter. Ada tugas juga di situ. Sekarang hukum Ohm.
Ingat tugas kita tadi. Nah, kita perhatikan angka 2 harusnya. Terus sekarang baterainya diganti 2, dinyalakan lagi, nyala lebih terang. Ampere meternya menunjukkan 2,6, voltmeternya maaf, keluarnya tidak di sini tadi sini polar. Sekarang baterainya diganti 3, ampere meternya nyala dulu, ampere voltmeternya ya masuk, ampere meternya di sini tak isi. Nah, disitulah kami voltmeter cara bacanya di sini tadi skala yang tunjuk saya tadi, terus bagi maksimumnya berapa, bagi yang nyambung. Tapi di sini langsung disebutkan. Bagaimana hukum ini? Kita buat grafik antara perbandingan P, lihat kalau P-nya naik, arusnya juga naik. Hubungan apa yang didapat antara beda potensial dengan kuat arus listrik? Nah, kita bentuk grafik. Dari tabel, kita buat setelah ini kita tabelnya, sehingga kita bisa menyimpulkan, membuat rumusnya. Nah, tabelnya ini tadi, kita copy. Satu pertama 1,2 ke 0,2 ini. Terus kemudian kedua 2,6 di sini dengan 0,4. Yang ketiga 4,0 ini dengan 0,54. Nah, ternyata kalau V-nya naik, I-nya ikut naik. Sehingga dapat ditimbulkan V sebanding dengan I. Supaya sama dikalikan dengan R. R itu adalah hambatan. Sehingga kesimpulannya, ini ditarik garis lurus, dapat dikatakan bahwa hambatan atau ohmnya sebanding dengan tegangannya berbanding terbalik dengan arusnya. Sehingga besar P dengan I, V-nya naik, I-nya naik, nilainya R tetap. Hambatan suatu lampu, suatu baterai, atau penghantar itu tidak tergantung dari tegangannya maupun arusnya, tetapi tergantung dari jenisnya. Jika kalau ada listrik tegangan ekstra tinggi, sutet, itu menaikkan tegangan. Tujuannya apa? Arusnya biar semakin besar, sehingga dapat sampai penduduk itu dengan energi yang besar. Sehingga kalau di jalan raya itu ada listrik yang paling rendah lah 220 volt. Tentunya arusnya terbatas, hanya mampu melayani penduduk. Tetapi kalau dari sumbernya, dari Karangkates atau dari Paiton sana, Jawa Timur, Probolinggo sana, supaya sampai ke penduduk, misalkan sampai di kita, di Nganjuk ini, maka tegangannya harus dinaikkan dulu. Terkenal dengan sumber tegangan sangat tinggi, ekstra tinggi, sampai ribuan volt dan seterusnya. Harapannya arus yang mengalir bisa lebih besar. Inilah mengapa listrik harus dibuat tinggi tegangannya, agar harus dapat tinggi. Karena hambatan supaya berubah, ya tentunya hambatannya benarnya butuh penghantar yang besar. Setelah ini, itu nanti ada tugas juga anak-anak. Bukannya ada 5, kira-kira sampai di situ. Sekarang kita akan menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan. Ini ada 2 hambatan, satunya pendek, penghantarnya, satunya panjang. Ternyata yang pendek lebih terang dibanding yang kabel yang panjang. Sehingga dapat disimpulkan hambatan A lebih besar B. Besar B daripada A. A kabelnya pendek, B kabelnya panjang. Semakin panjang penghantar atau kabel, hambatannya semakin besar. Sehingga disimpulkan arus yang mengalir di A lebih besar. Akibatnya lampu menyala lebih terang dibanding yang B. Apa yang menyebabkan hambatan di B lebih besar? Sehingga kesimpulan yang pertama, R adalah restop atau hambatan sebanding dengan panjang penghantar. Ini anak-anak rumusnya. Sekarang yang kedua, ada satunya aluminium, satunya tembaga. Kita nyalakan. Loh, ternyata yang tembaga lebih besar. Kamu kalau lihat kabel yang kamu beli itu,
warnanya kuning? Ya, itu karena dari tembaga. Mengapa kok milih tembaga? Ya karena daya hantarnya lebih baik tembaga daripada aluminium. Pak, bagaimana besi? Pak, bagaimana baja? Lah, itulah namanya hambatan jenis atau Rho. Di sini disimpulkan bahwa Ra aluminium hambatannya lebih besar dibanding Rb. Lah di sini tulis Ra lebih besar Rb, berarti hambatan jenis aluminium, ini aluminium Al singkat, dibanding tembaga Cu. Kalau dalam kimia ingat Cu itu adalah tembaga. Sehingga nomor 2 ini disimpulkan, pos yang kedua ini disimpulkan, semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat juga semakin besar. Maka R sebanding dengan Rho. Yang pertama tadi, R sebanding dengan L. Yang kedua, R sebanding dengan Rho atau hambatan jenis. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga kok lewat. Coba lihat. Ini konduktor dan isolator dulu. Yang pertama adalah kayu. Kayu disambungkan ini. Baterai sambungkan dengan kabel dengan kayu, kemudian ke saklar. Ternyata lampu mati. Nah, ternyata kabel tidak bisa mengalirkan listrik. Maka maka hambatan dari kayu ini lebih besar. Maka dapat disimpulkan bahwa kayu adalah isolator. Yang bisa menghantarkan listrik namanya konduktor. Ya, coba kita ganti yang lain. Setelah kayu disimpulkan nanti adalah isolator. Sekarang plastik. Isolasi dari plastik. Ternyata lampu mati. Berarti plastik termasuk isolator. Dan kita ganti dengan yang ketiga, aluminium. Aluminium ternyata nyala. Ternyata aluminium nyala. Kalau nyala berarti dapat menghantarkan arus listrik. Berarti dapat disimpulkan aluminium adalah konduktor. Kita ganti dengan besi sekarang. Ya, disimpulkan bahwa aluminium konduktor. Sekarang besi. Oh, besi ternyata menyala lebih terang lagi. Berarti besi konduktor. Yang terakhir tembaga. Yang buat kabel itu. Berarti tembaga dari situ termasuk konduktor. Pak, konduktornya aluminium konduktor, besi konduktor, terus tembaga konduktor. Bedanya apa tadi? Aluminium, besi agak terang. Tembaga lebih terang lagi. Berarti konduktivitas atau daya hantar listriknya lebih tinggi pada tembaga. Anak-anak, kalau menghitung zat-zat termasuk yang bisa mengantarkan listrik, yang paling baik itu adalah emas. Tapi harganya berarti mahal, berarti emas tidak mungkinlah dibuat kabel. Tetapi kalau kamu membuka CPU atau komputer, banyak sekali rangkaian itu yang mengandung emas. Mengapa diambil emas? Daya hantarnya paling tinggi. Sehingga kalau CPU bekas itu bisa dijual karena itu mengandung emas walaupun sedikit. Kabel-kabel yang di dalam atau sambungan-sambungan dalam itu menggunakan emas. Kemudian yang ketiga yang saya katakan tadi, di sini adalah kabel kecil, satunya kabel besar. Kalau kamu beli kabel satunya kecil, harganya murah. Tapi kabel yang besar, yang diameter besar itu, yang kecil, tentunya yang besar lebih mahal. Ternyata di sini penghantar kabel yang besar itu yang baik. Kabel yang kecil tidak bisa menghantarkan lebih baik atau lebih kecil karena hambatannya besar. Sehingga dapat disimpulkan semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Hambatan kawat terbalik dengan luas penampang. Lah, R sama dengan 1/A. A adalah diameter. Diameter besarnya itu. Besarnya kabel bukan panjang. Satu tadi panjangnya, kedua hambatan jenisnya, yang ketiga adalah luas penampangnya. Ada 3, sehingga dapat disimpulkan
Kesimpulannya di sini adalah penghentar. Faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kaut adalah satu, hambatan jenis atau rho, panjang penghentar atau L. Yang ketiga, luas penambang atau A, sehingga dapat dirumuskan R sama dengan rho L per A. Berarti ada tugas rumus ini ya. Setiap rumus ditulis. Saya tadi ada 3 rumus. Apa tadi? Arus ialah Q per T. Kemudian kedua, fluida potensial V, tegangan adalah P sama dengan apa tadi? W per Q. Terus hukum Ohm. Nah, ada hukum Ohm yang ketiga. R sama dengan V per I. Atau V sama dengan I kali R. Sekarang yang keempat. Nah, rumus keempat itu adalah R hambatan rho L per A. 4 rumus hari ini kita selesaikan. Kemudian hukum Kirchhoff, rangkaian seri dan paralel. Ini sebenarnya sudah menginjak, tapi tugas kita tidak sampai ini. Tugasnya nanti kita lanjutkan ke depan, anak-anak. Pesannya arus rangkaian seri. Ingat, seri itu bersambung. Lampu 1 disambung lampu 2. Namun di antara lampu-lampu ini dipasang ampermeter. Ternyata angka yang ditunjukkan sama, maka tulis I1 sama dengan I2. Berarti di sini berapa kuat arus yang mengalir pada lampu 1 dan lampu 2? Kita anggap sama. Angkanya yang ditunjuk adalah sama, maka ditemukan I1 sama dengan I2. Pada rangkaian tidak bercabang atau seri, kuat arus listrik di mana-mana adalah kesimpulannya sama. Berarti 1. Rangkaian hukum Kirchhoff 1, rangkaian seri arusnya sama. Sekarang bagaimana kalau rangkaian paralel? Paralel gimana toh? Ini loh, jejer berdampingan begini, sehingga kalau sama begininya. Nah, kalau seri tadi bersambung gini. Nah, salah. Nah, ujung ini sambung dengan pokoknya. Sehingga kalau kita amati lagi tadi, ini lampunya akan menyala yang sama karena kalau jenis yang sama. Tetapi di sini ingat kesimpulannya, jumlah arus masuk dari sini ke rangkaian ini sama dengan yang keluar ini. Sehingga kalau di percabangan ini yang keluar, ini yang masuk. Jumlah masuk sama dengan jumlah yang keluar. Tetapi di rangkaian paralel ini V-nya adalah sama, tegangannya sama. Kalau kita ingat lagi, rangkaian seri, arusnya sama, I-nya 1 sama dengan I2. Tetapi kalau paralel, V1 sama dengan V2. Itu yang dapat kita jelaskan untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sampai di sini dulu anak-anak sebenarnya, tapi kita ingatkan ini contoh soal berkaitan dengan rangkaian seri dan paralel tadi. Jumlah masuk 40 anak-anak. Jumlah keluar 10 dan 25. Terus yang mau lewat tengah berapa? Kalau lagi yang masuk ini 40, yang keluar lewat atas 10. Yang lewat bawah 25. Jumlahnya berapa anak? 35 yang ke kanan. Yang masuknya adalah 40. Yang keluar ke sana, ke sana ya. Yang ke sana. Nah, yang keluar ini. Nah, ini yang keluar ini 10 dan 25 35. Berarti ada yang lewat tengah. Lewat tengah ini lo yorong dihitung. Nah, sehingga artinya harus sama, masuknya 40, keluar harus 40. 10 tambah 25, 35, berarti ini 5. Ini jawabannya. Kemudian pada titik cabang Q, lah Q di sini. Q di sini 10. Terus di sini berapa? Berarti I2-nya lah 10 tambah dari bawah I1 ini tadi, nah jawaban ini berarti ini I2 adalah 15.
Sekarang kalau ini 15 tambah yang lewat bawah, 15 tambah 25, nah 40. Berarti di I3 ini adalah 40. Di I masuk juga 40. Itulah maksud dari arus masuk sama dengan arus keluar pada percabangan paralel tadi. Nah, kalau seperti ini udah komplek. Anak-anak suruh kamu aja kita bahas pertemuan berikutnya. Ingat, ada tugas, 5 tugas. Buka buku kalian. Di situ mulai halaman 2 atau halaman 3 sampai halaman 5 ada latihan 1.1, kerjakan. Latihan 1.2 sampai 1.5, kerjakan di kertas, kemudian di foto, terus buka link untuk mengumpulkan tugas. Itu anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan selama belajar. Saya yakin kalian bisa mengerjakan soal ini lebih mudah. Oke, sampai di sini dulu sebelum saya tutup. Mungkin bisa kalian pelajari. Ya anak-anak, tentunya lanjutkan pertemuan ini akan kita lanjutkan pada pembahasan soal atau memperjelas pertemuan berikutnya. Kita tunggu. Tugas kalian tolong harus kerjakan. Ikuti pembelajaran ini. 1 minggu ini, berikutnya kalian nanti akan latihan soal. Buku yang masih ada di temannya segera diambil, kerjakan soalnya, sehingga kalian tetap belajar bermakna. Tidak hanya mendengarkan, tidak hanya melihat video, tetapi harus mengerjakan soal. Minggu depan, latihan-latihan yang ada di buku kalian kita kerjakan bersama. Kita beri tugas. Setelah itu, ada ulangan. Oke, demikian saya tutup kala pertemuan ini. Kurang lebihnya minta maaf. Sampai ketemu minggu depan. Anak-anak jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.